Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afrizal Gadana Gumilar akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dari penelitian kami yang berjudul Analisis Akad Salam dalam Sistem Pesan Antar pada Klik Indomaret. Nah, dalam rumusan masalah ini memiliki latar belakang di mana sistem pesan antar pada Klik Indomaret yang memudahkan pembeli sehingga tidak diperlukan lagi jual beli tatap muka. Lalu latar belakang kedua ada aplikasi Klik Indomaret ini dapat meminimalisir transaksi tatap muka, terutama pada saat yang tidak memungkinkan seperti yang kita ketahui ada pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya dengan adanya aplikasi tersebut menjadi lebih efisien waktu dan tenaga juga meningkatkan pemasaran produk. Lalu selanjutnya sistem jual beli yang dikaji pada aplikasi Klik Indomaret memiliki layanan pesan antar. Dengan ini dibahas untuk mengkaji sistem akad salam pada jual beli sesuai syariah. Mayoritas masyarakat pengguna yang berlangganan aplikasi ini adalah umat muslim, sehingga perlu ada kajian teoritis mengenai hal tersebut. Lalu latar belakang yang terakhir, Islam harus dijadikan sebagai standar pemanfaatan iptek dan tolak ukur untuk halal haramnya suatu perkara. Nah, penjelasan rumusan masalah ini saya menggunakan media PPT sebagai sarana untuk mempresentasikan dalam video ini. Nah, sebelum adanya rumusan masalah, kami membuat latar belakang dulu, di mana latar belakang ini terdapat 6 latar belakang yang melatar belakangi rumusan masalah. Yang pertama ada sistem pesan antar pada Klik Indomaret yang memudahkan pembeli sehingga tidak diperlukan lagi jual beli tatap muka. Yang kedua, aplikasi Klik Indomaret ini dapat meminimalisir transaksi tatap muka, terutama pada saat yang tidak memungkinkan seperti pandemi COVID-19 pada tahun lalu. Dengan adanya aplikasi tersebut menjadi lebih efisien waktu dan tenaga juga meningkatkan pemasaran produk. Sistem jual beli yang dikaji pada aplikasi Klik Indomaret memiliki layanan pesan antar. Dengan ini dibahas untuk mengkaji dengan sistem akad salam pada jual beli sesuai syariah. Lalu selanjutnya mayoritas masyarakat pengguna yang berlangganan aplikasi ini adalah umat muslim sehingga perlu ada kajian teoritis mengenai hal tersebut. Yang terakhir latar belakangnya ialah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek dan tolak ukur untuk halal haramnya suatu perkara. Nah, dari latar belakang yang sudah saya sampaikan tersebut, muncullah tiga rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian kami. Yang pertama, ditemukan rumusan masalah yaitu kesesuaian sistem pesan antar pada Klik Indomaret dengan akad salam. Yang kedua, aspek hukum akad salam yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aplikasi Klik Indomaret sesuai prinsip syariah. Lalu yang terakhir, studi kemanfaatan aplikasi Klik Indomaret dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi Trello. Aplikasi Trello sendiri ialah suatu aplikasi yang membantu kita untuk memanajemen suatu pekerjaan atau suatu tugas. Bagi kami mahasiswa, aplikasi ini tentunya bermanfaat ketika kita mendapati tugas yang telah diberikan oleh dosen pengajar kepada kita untuk tugas berkelompok. Jadi, aplikasi Trello ini
bisa memberikan kita beberapa pembagian sub-sub tugas yang telah ditentukan oleh kita dan kelompok kita masing-masing. Seperti itu, ya. Yakni manfaat-manfaat dari suatu aplikasi Trello tentunya membantu kita agar mempermudah proses pengerjaan tugas dan menjadikan kita sebagai ada suatu pengingat akan tugas yang telah diberikan kita, karena di dalam Trello sendiri terdapat notifikasi apabila kita memasuki deadline pengerjaan tersebut. Apabila tugas kita yang kita kerjakan itu kita kerjakan tepat waktu sesuai dengan tanggal deadline yang telah ditentukan, maka akan ada logo hijau berwarna hijau seperti ini ketika kita checklist. Namun, apabila tugas tersebut terlewatkan dari deadline yang telah ditentukan, maka pada kolom di dalam aplikasi Trello tersebut ada kolom yang berwarna merah. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan cara membuat suatu manajemen waktu. Yang pertama yakni kita tentukan terlebih dahulu apa yang akan menjadi sub atau bertitel kita. Tugas apa yang telah diberikan kepada kita, kita tulis di sini. Untuk kelompok saya akan mencoba mencontohkan tugas yang telah diberikan kepada kelompok kami. Seperti ini, analisis akad salam dengan sistem pesan antar pada aplikasi Klik Indomaret. Nah, setelah selesai, tinggal kita tekan create. Ya, seperti itu. Nah, di dalam board tersebut, kita bebas menuliskan apa saja yang telah kita butuhkan. Ya, jadi fungsi Trello ini sama seperti sticky note. Akan tetapi Trello lebih banyak memberikan fitur-fitur yang lain, yakni seperti akses email dari pihak-pihak yang teman-teman yang satu kelompok dengan kita bisa kita tambahkan untuk jadi member ataupun mungkin jadi partner bekerja sama. Nah, di dalam board tersebut kita bisa menuliskan to do, setelah itu doing, dan terakhir problem. Nah, kenapa saya bagi menjadi 4? Sebab setiap kolom ini memiliki peranannya masing-masing. Jadi ketika di awal kita mendapatkan tugas, kita sudah harus menentukan atau membuat kolom di barisan to do. Rumusan masalah contohnya. Pembuatan kerangka kajian. Mencari referensi akad, wawancara, pengelolaan data. Nah, seperti ini. Nah, ketika di setiap sub-sub bagian ini bisa kita tentukan siapa yang akan mengerjakan sub pertama, sub kedua, ketiga, dan seterusnya. Di dalam rumusan masalah, kita bisa klik di rumusan masalah. Di sini disediakan deskripsi. Jadi di dalam deskripsi kita bisa menjelaskan apa saja hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah yang kita ambil. Itu. Contohnya, mengkaji transaksi yang terdapat pada aplikasi Klik Indomaret berdasarkan hukum Islam. Seperti ini. Kita save. Sudah.
Nah, deskripsinya seperti ini contohnya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan kelompok siapa atau siapa yang di kelompok kita untuk mengerjakan tugas ini. Kita tambahkan email mereka. Ya, di sini kita tambahkan email siapapun seperti ini, sudah bisa ya. Nah, itu. Jadi ketika email tersebut sudah ditambahkan, maka email yang berkaitan akan bisa mengakses board Trello yang sudah kita buat di sini. Setelah tugas tersebut sudah selesai, sudah kita buat beberapa sub. Di sini kita bisa menentukan kapan deadline tersebut kita kerjakan. Nah, di sini terdapat date. Contohnya pada hari ini tanggal 18 sampai dengan tanggal tanggal 25 gitu ya. Jadi nah, setelah kita tentukan deadline-nya kapan, kita bisa men-checklist kolom ini sebagai tanda bahwa tugas tersebut sudah kita laksanakan atau sudah kita kerjakan. Apabila belum, maka akan ada tulisan seperti ini. Apabila terlambat, tulisannya overdue gitu. Ya. Jadi ketika terlambat akan ada kolom merah seperti ini. Seperti awal penjelasan yang saya jelaskan di awal video barusan. Nah, ketika kita tepat waktu, kita checklist, maka tulisannya akan menjadi komplit dan berwarna hijau. Seperti itu. Jadi, kita bisa menentukan sub-sub bab ini akan kita bagi ke semua kelompok yang telah menjadi kelompok kita agar mendapatkan tugas masing-masing. Ketika rumusan masalah ini sudah selesai dikerjakan, ya, atau mungkin dalam tahap pengerjaan, maka rumusan masalah ini, kolom rumusan masalah ini bisa kita geser dari to do ke doing. Ya, di dalam doing ini maksud dari kolom tersebut kita sedang mengerjakan tugas ini. Nah, setelah tugas ini selesai dan kita checklist di sini berwarna hijau, tinggal kita geser lagi untuk done. Seperti itu. Berarti subbab tersebut sudah selesai kita kerjakan. Nah, untuk selanjutnya, ketika kita menjumpai suatu problem dalam pengerjaan tugas yang telah diberikan kepada kita, tinggal kita geser ke problem. Ya, tinggal kita geser ke problem. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, agar teman-teman kita tahu, yang satu kelompok dengan kita mengetahui ketika kita mengerjakan suatu subbab ini, kita menjumpai suatu problem atau masalah sehingga menghambat pengerjaan tugas yang telah diberikan kepada kelompok kita. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan untuk fungsi dari aplikasi Trello. Terima kasih. Saya Siti Zainun Nasiko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Search. Nah, setelah kita mendapatkan latar belakang dan rumusan masalah, maka kita akan mencari rumusan masalah tersebut yang bisa kita cari lewat Google Search. Nah, kita bisa mencari tentang pengertian akad salam. Nah, di sini ada beberapa situs dan ada beberapa jurnal. Mungkin kita bisa klik pada salah satu ini. Kita klik ini, lalu kita download. Lalu kita bisa mencari lagi. Mengenai dasar hukum akad salam. Nah, untuk ini kita bisa klik pada situs web ini akad salam dalam transaksi.
jual beli. Lalu seperti hal yang sama kayak tadi itu bisa di-download dulu. Nah, kalau mau cari buku kita bisa cari di PDF Drive. Sembari kita menunggu, kita mungkin bisa, nah ini sudah akad salam. Nah ini ada buku 10 salam, mungkin bisa kita download. Nah, setelah kita mendapatkan semua referensi ini, mungkin kita akan bisa menyusun pembahasan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai referensi melalui Google Search yang dijelaskan oleh Mbak Iza. Selanjutnya kita akan menggali atau bagaimana cara kita membuat kajian pustaka, analisis akad salam dalam sistem pesan antar pada aplikasi Klik Indomaret. Nah, di sini kita menggunakan Google Docs sebagai media untuk membuat kajian tersebut. Jadi keunggulan dari Google Docs ini kita bisa mengedit jadi satu sekaligus, jadi tidak perlu untuk mengirim file atau lain sebagainya. Kita tinggal join saja ke link yang telah dibagikan oleh operator, istilahnya seperti itu nih. Nah, di sini bisa langsung diedit secara live gitu ketika membuat suatu pekerjaan, atau di sini kita buat kajian-kajian untuk membahas bagaimana sih akad salam kalau dipandang dari Islam gitu. Dan beberapa teori-teori atau pendapat-pendapat dari akad salam. Nah, di sini ada beberapa teman-teman yang bisa langsung menambahkan pendapatnya atau menambahkan teori yang telah ditemukan. Jadi bisa langsung untuk dibahas bersama-sama dalam satu forum ini, dibuat bersama-sama juga secara live gitu ya. Jadi tidak menunggu teman yang lain untuk mengedit satu persatu. Nah, kemudian di sini kelebihannya juga tidak boros kapasitas penyimpanan ya, karena ini web, semacam web seperti itu, jadi nanti filenya itu bisa dimasukkan ke dalam Google Doc, jadi tidak membuat boros penyimpanan laptop atau HP atau server tertentu. Di sini bisa dimasukkan teman-teman. Nah, di sini ada juga riwayat pembuatan, bisa dilihat riwayat pembuatan atau historinya. Nah, siapa yang membuat, siapa yang membuat bagian ini, siapa yang mengetik bagian ini, dan bagaimana fungsi-fungsinya. Nah, kemudian di Google Doc ini dikombinasikan dengan Zotero atau pencatatan referensi dengan Zotero untuk lebih, istilahnya lebih rapi gitu ya pencatatannya, agar semuanya itu sama. Bagaimana cara mencatat catatan kaki dan lain sebagainya. Begitu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari penggunaan aplikasi Google Doc yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu saudara Vivin, di mana Google Doc ini harus diberi footnote untuk referensi yang digunakan. Nah, dalam penulisan footnote kami menggunakan media Zotero, di mana di sini saya coba untuk memasukkan salah satu referensi yang kami gunakan, yaitu buku dengan judul
Fikih Muamalah Ekonomi Islam dengan penulis yaitu Muhammad Yazid yang diterbitkan di Surabaya dengan penerbit Imtiaz dan tahun terbit 2017. Nah, sudah masuk ke dalam Zotero-nya. Selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam Google Doc. Nah, penggunaan referensi yang pertama itu tadi akan kami taruh di pendahuluan. Penggunaan Zotero disambungkan ke Google Doc ini menggunakan Zotero Connector yang harus di-download terlebih dahulu di internet. Sudah, langsung masuk ke Zotero, add citasi, lalu kita cari fikih muamalah ekonomi Islam yaitu Yazid di halaman 7 ya. Oke. Nah, jika sudah, maka akan dapat dilihat di sini muncul footnote yang sesuai dengan yang kita masukkan di Zotero tadi. Ya, itu salah satu referensi yang kami gunakan. Untuk yang lainnya sudah kami masukkan dengan cara yang sama. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai penggunaan Zotero pada penelitian kami. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya setelah mencari pembahasan kajian tentang akad salam, lalu kita akan langkah selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Nah, pengumpulan data yang kita lakukan ada dua cara, yaitu dengan menyebarkan link kuesioner dan dengan wawancara secara langsung. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat link kuesioner yang akan dibagikan kepada pengguna aplikasi Klik Indomaret. Di sini pertama kita akan menentukan judul yang akan kita buat, yaitu adalah kuesioner Setelah menentukan judul, lalu kita bisa menentukan deskripsi yang akan kita catat di sini seperti identitas kelompok kami, yaitu Aplikom kelompok 4. Lalu selanjutnya kita akan membuat opsi pertanyaan. Yang pertama dimulai dengan menanyakan identitas pengisi link kuesioner, yaitu nama. Lalu setelah itu kita menentukan bagaimana cara menjawabnya, yaitu karena kami mencari jawaban dari para pengguna aplikasi Klik Indomaret, maka kita bisa mengklik dengan jawaban singkat. Lalu untuk menambahkan pertanyaan, kita bisa mengklik dengan tombol tambah di samping kanan. Itu pertanyaan tentang berapa kali sehari berbelanja di aplikasi Klik Indomaret. Berapa kali berbelanja di aplikasi Klik Indomaret. Lalu jika sudah terpenuhi semua mungkin pertanyaan kuesionernya, lalu kita kirim untuk kita bagikan ke pengguna aplikasi Klik Indomaret. Kita bisa memperpendek URL Google Form ini.
Nah, ini adalah link yang akan kami sebarkan kepada pengguna kuesioner pengguna aplikasi Klik Indomaret. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Mengenai penggunaan aplikasi atau media Google Drive. Kita buka tab baru. Nah, di depan sendiri ketika kita buka Chrome atau Google, di sini sudah tersedia beberapa aplikasi atau fitur yang telah diberikan oleh Google itu sendiri. Jadi kita lebih mudah mengakses tanpa harus mengetik ataupun mencari secara manual. Nah, lanjut ke Google Drive. Google Drive sendiri tentunya memiliki kelebihan, yakni sebagai sarana atau tempat penyimpanan file, baik file tersebut berupa aplikasi, berupa video, berupa gambar, ataupun berupa dokumen, baik berbentuk PPT dan lain sebagainya, bisa kita upload di Google Drive. Bahkan kita bisa mengakses atau mengkonekkan Google Drive ini dengan beberapa fitur Google yang lainnya seperti Google Dokumen, Google Slide, formulir, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat suatu folder baru serta mengupload file yang ingin kita upload atau kita simpan di Google Drive. Karena Google Drive sendiri kita mengetahui memberikan kita fasilitas penyimpanan yang free, yakni sebesar 15 GB bagi satu email. Jadi setiap email atau akun yang kita gunakan untuk mengakses Google Drive, maka Google akan memberikan kapasitas 15 GB untuk penyimpanan yang dibutuhkan. Oke, langkah pertama kita membuat folder sesuai tugas ataupun suatu subjek yang kita butuhkan. Contoh, di sini saya akan memberikan contoh, yakni Aplicom. Nah, di dalam file Aplicom di sini biasanya teman-teman bisa mengakses upload folder yang ada pada perangkat yang kita gunakan, baik itu HP ataupun komputer. Nah, kita tinggal pilih file mana yang ingin kita upload atau kita up di Google Drive. Seperti ini. Tinggal kita menunggu sampai file tersebut benar-benar terupload, dan seperti ini hasilnya. Nah, jadi seperti itulah sedikit contoh bagaimana cara kita menggunakan Google Drive atau memanfaatkan Google Drive agar penyimpanan pada perangkat kita, baik laptop ataupun handphone, itu tidak boros akan penyimpanan file-file yang menurut kita penting bisa kita simpan di dalam Google Drive. Jadi cukup itu yang bisa kita sampaikan. Kami dari kelompok 4, saya sebagai wakilnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.